sukacita luar biasa pagi hari ini? Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri, mari kita satukan dalam hati. Jadi kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa berada di tempat ini dan semoga kami mau meninggikan, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Segala ini semua menjadi kebayahan di hadapan-Mu. Dan Roh Kudus, kami percaya Kau hadir, kami percaya Kau hadir, engkaulah setiap kami Tuhan. Hingga kami pulang dan mendapat sukacita yang luar biasa dan kemenangan yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari jemaat yang siap untuk kami meninggikan nama Tuhan, kami memuliakan Tuhan, mari katakan bersama dengan saya, haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali.
Sembah dan
biasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan. Kita pagi hari ini sangat bersyukur. Amin. Mari kita pujikan. Bersyukurlah. Na
percaya kita mesti saja luar biasa buat kami. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan.
Yang sakit percaya sudah disembuhkan Tuhan. Yang lemah percaya sudah dikuatkan oleh Tuhan. Yang mengalami beban berat percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Katakan dengan iman, percaya, yakini pujian kita. Biarlah pujian itu menjadi doa kita pada pagi hari. Thank you Lord Jesus. Amin. Katakan sekali dengan iman, ku percaya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Mungkin hamba-Mu gak perlu menyampaikan kepada firman Tuhan, tetapi inilah kewajiban. Tetapi kami percaya melalui puji-pujian kami sudah dikuatkan, kami sudah dimenangkan, kami sudah memperoleh kebebasan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan, apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu hanyalah orang bodoh yang tidak lepas daripada debu dan tanah. Tetapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu, karya-Mu yang luar biasa itu ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau, yang ingin mencuri benih kebenaran-Mu, kami tolong hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, terlebih di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya, pujian yang kita naikkan, Tuhan memberikan kita lebih daripada pemenang. Itu juga saya rasakan padu sama ini dengan tema kebenaran yang akan saya sampaikan. Artinya dari sini bahwa Tuhan itu sangat menyayangi umat Tuhan di tempat ini. Ada amin. Ada sebuah pesan, ada sebuah message Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, tak terasa kita sudah ada di akhir bulan, akhir tahun, ya, akhir tahun dari tahun 2023, ya, 21 hari lagi akan berjalan dan kita akan memasuki tahun 2024. Saya kira percaya, ya, banyak sekali onak duri yang sudah kita alami sejak 1 Januari 2023 sampai saat ini. Ya, mungkin juga Tuhan izinkan kita tertawa, Tuhan izinkan kita mengalami kebahagiaan, Tuhan izinkan kita mengalami sukacita. Tetapi juga terkadang Tuhan izinkan kita harus bersedih, ya. Terkadang Tuhan izinkan kita harus masuk di dalam lembah-lembah kekelaman. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita. Ketika kita mengalami sukacita, ya, Tuhan meminta kita untuk selalu mengucap syukur di dalam segala. Nah, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua staf penata layanan di tempat ini yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bercerita tentang duka cita diubahkan Tuhan menjadi sukacita. Nah, di dalam 1 Samuel kita akan baca dulu 1 Samuel pasal yang ke-30, ya. Kalau kita mau baca semua itu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20, tetapi karena waktu juga kita nggak akan mungkin baca semuanya. Nah, kita akan baca yang poin-poin yang penting. Nah, jadi sebagai PR bagi Bapak Ibu di sini, bahkan yang menyaksikan melalui live streaming juga mungkin bisa, yuk setelah ini mungkin kalau ada waktu mungkin jalan-jalan, ya, kembali ke rumah baca 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat ke-20. Tapi pada pagi hari ini kita akan baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya.
Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di situ. Ya, sampai di situ dulu pembacaan kita akan masuk di PowerPoint. Nah, kalau Bapak Ibu suka Alkitab atau suka kebenaran firman Tuhan, diberikan temanya adalah duka cita diubah menjadi sukacita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita membaca di dalam Samuel 1 Samuel pasal 30, ya, tadi pembacaan kita ini menceritakan ada sebuah kota, ada sebuah tempat, ya, yang dimana Raja Daud ada di sana dengan prajurit-prajuritnya. Nah, ketika Raja Daud ada di sana bersama dengan prajurit-prajuritnya, ya, mereka pergi keluar untuk berperang. Ya, mereka pergi keluar untuk berperang. Ketika mereka asik berperang gitu, atau mungkin mereka asik melakukan kegiatannya gitu ya, mereka tanpa mereka sadari kota mereka yang mereka tinggali ini yang namanya kota Siklag itu diserang oleh bangsa yang namanya bangsa Amalek. Jadi bangsa Amalek ini adalah bangsa yang pada saat itu mereka hobinya mungkin, ya, kerjaannya mereka pergi melihat ada bangsa yang kelihatannya lemah, mereka masuk, mereka porak-porandakan, terus mereka jarah, gitu ya. Nah, ketika Raja Daud kembali, gitu ya, ketika Raja Daud kembali dari kejauhan dia melihat kotanya sudah terbakar. Waduh, kotanya sudah terbakar. Nah, ketika dia mendekat, dia mendapati sebuah hal, sebuah kenyataan bahwa tempat tinggalnya terbakar, hartanya hilang, dan bahkan lebih miris lagi, keluarganya juga entah pergi kemana. Dari kisah ini saja saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa terkadang kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak juga di sini, amin. Saya juga mengalaminya. Jadi ketika awal 1 Januari 2023 saya berpikir Tuhan nanti seperti ini, masuk ke semester pertama, ya, bulan pertama sampai bulan ke-6 itu saya ingin mencapai sebuah pencapaian seperti ini, ya, masuk ke semester yang kedua nanti berlanjut dan berikutnya. Tetapi apa yang terkadang saya inginkan tidak sesuai dengan kenyataan saya, kenyataan yang saya lihat di depan mata saya. Dan ini pun dialami Raja Daud. Saya tidak percaya orang yang mungkin sama aja seperti kita pergi bekerja, bapak-bapak gitu ya, pulang gitu ya, kepingin ketemu keluarga, mungkin sudah capek bekerja, ingin kembali ke rumah, beristirahat, bertemu dengan keluarga. Raja Daud pun sama, dia capek, mungkin sudah berperang sehari-harian, bahkan lebih dari 1 hari. Dia capek, dia ingin sampai di rumahnya, mungkin ada di angan-angannya, ada di pikirannya, aku ingin tidur, aku ingin melepas lelah, aku ingin bertemu dengan keluarga yang aku cintai. Tetapi ketika dia sampai di Siklag, dia mendapati sebuah kenyataan, kotanya terbakar, harta bendanya hilang. Oke lah, kok tempat tinggal kota mungkin bisa kita bangun lagi. Saya tidak percaya Raja Daud bisa membangunnya kembali. Harta benda mungkin saya tidak percaya Raja Daud pun bisa mencari. Tetapi keluarga, dia nggak tahu harus kemana dan harus berbuat apa. Sama dengan kehidupan kita. Terkadang Bapak Ibu dan saya kita mengalami banyak hal, ya, kenyataan itu tidak sesuai dengan kita harapkan. Kita berharap keluarga kita seperti ini dan seperti ini. Kita berharap pekerjaan kita seperti ini dan seperti ini. Kita berharap mungkin orang tua anaknya seperti ini. Anak-anak juga berharap orang tuanya seperti ini dan seperti ini. Pekerja gitu ya, karyawan berharap bosnya seperti ini. Bos juga mungkin ya berharap, oh ada buahku melakukan ini dan ini karyawanku. Tetapi terkadang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, kita percaya ada penyertaan Tuhan. Sampai saat ini saya kira percaya Bapak Ibu tetap datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Karena apa? Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya.
Bahkan tidak hanya itu saja, kenyataan yang dia harus alami oleh Raja Daud apa? Rakyatnya yang pada saat itu pedih hatinya. Ya, siapa di sini yang mengalami pedih hati pada pagi hari ini? Kecewa, sakit hati, gitu ya kan? Wah, kecewa itu pedih, hatinya pedih. Ya, bahkan nggak cuma itu saja, Daud pun ada dalam kondisi yang dia terjepit, ya, terjepit. Kalau terjepit itu otomatis dia nggak bisa kemana-mana, tergencet bahasa lebih enaknya itu tergencet, terjepit. Kenapa? Ada sebuah kenyataan di depan mata bahwa rakyatnya yang harusnya setia kepada dia, rakyatnya yang harusnya sama-sama dengan dia. Ayo, ada masalah seperti ini, ayo sama-sama urun rembuk. Gimana caranya kita mencari keluarga kita, gimana caranya kita membangun lagi kota kita Siklag ini, gimana caranya kita mendapatkan kembali harta benda. Harusnya Raja Daud memiliki sebuah pengharapan bahwa ayo rakyatku, ayo anak buahku, ayo prajurit-prajuritku yang ada 600 itu, ayo kita sama-sama kerjasama, ayo kita sama-sama rasanya urun rembuk untuk mencari keluarga kita. Tetapi justru 600 ini berbelok kepada dia dan mengambil batu hendak melemparinya dengan Raja Daud. Waduh, saya tidak percaya kondisinya pada saat itu amat sangat terjepit. Amat sangat terjepit. Orang mana sih, ya, prajurit yang dia percaya, yang selalu mengikuti dia perang itu bersama-sama dengan Raja Daud, tetapi dia harus mengalami pil pahit, kepedihan hati, dia terjepit. Oh, orang yang aku percaya, ya kan, mengecewakan aku. Tetapi luar biasanya Tuhan kita, bahwa di dalam kondisi seperti itu Tuhan tidak pernah meninggalkan Raja Daud. Masuk ke poin berikutnya, apa yang menjadi luar biasa yang bisa kita dapatkan dari kisah Raja Daud? Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, Bapak Ibu, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, garis bawahi, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana duka cita kita gitu ya, mungkin bagaimana masalah kita, mungkin bagaimana rumitnya kehidupan kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan saat ini. Kita belajar dari Daud apa? Ketika dia terjepit, ketika dia mendapati sebuah kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, dia tetap mempercayakan atau tetap menguatkan iman percayanya kepada Tuhannya. Dan poin ini nggak mudah. Saya ngomong pada pagi hari ini, oh iya, nggak seperti Daud yang pada saat itu. Bapak Ibu bisa bayangkan 600 orang pegang batu. Saya tidak percaya bukan batu yang kecil-kecil segini, Bapak Ibu. Nah, mungkin kerikil yang dicari. Minimal mereka akan mengambil batu yang seukuran dengan genggamannya, minimal itu. Pasti itu. Minimal, sak tangannya ya. Jangan contohnya seperti masuk diambil. Kalau ngambil tutupnya buat melempar kan nggak mungkin. Tutup botol ini saya ambil buat melempar, otomatis langsung sama botolnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika ada dalam kondisi seperti itu, kita belajar. Bapak Ibu belajar. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan sampai detik ini tetap belajar untuk tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Jangan kita goyah sedikit pun, jangan kita bergeming sedikit pun. Oke, mungkin Bapak Ibu punya masalah, ya. Mungkin ada yang berkata, Pak, masalah saya nggak sama seperti Daud. Saya nggak ada yang mau melempari saya dengan batu, Pak. Nggak ada, Pak, rumah saya kebakaran, gitu kan? Nggak ada, Pak, keluarga saya entah pergi kemana, nggak ada. Tapi mungkin Bapak Ibu punya masalah-masalah yang lain. Memang waktu dan kondisinya jelas berbeda. Itu terjadi 2000 tahun, bahkan 2000 tahun lebih yang lalu. Sekarang, zaman sekarang. Tetapi saya kira percaya kita punya masalah, kita punya pergumulan. Ayo, sebelum 2023 ini berakhir, bahkan sebelum mungkin perayaan Natal di tempat ini, ya, dilaksanakan, kita sudah memperoleh kemenangan-kemenangan itu. Kenapa? Karena kita tetap menguatkan iman percaya kita. Kenapa?
Ketika kita tetap percaya, kita yakin bahwa ya, walaupun kenyataannya seperti ini, aku punya Tuhan yang perkasa, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Yesus yang 2000 tahun yang lalu nyawanya saja diberi. Masalah seperti ini Tuhan tidak meminta. Taruh itu di dalam hati kita, di pikiran kita. Kemanapun Bapak Ibu pergi dan melangkah, kemanapun Bapak Ibu dan saya beraktivitas, ya, kita percaya ada Tuhan yang berjalan dengan kita. Nama lain daripada Tuhan Yesus itu siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kisah tentang kelahirannya Mesias, Immanuel, yang artinya apa? Allah itu bersama dengan kita. Kita taruh di dalam hati kita. Kemanapun kita pergi melangkah dalam pekerjaan, baik itu di dalam ruangan, baik itu di luar ruangan, baik itu mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang, baik itu kita akan mungkin membangun relasi, atau mungkin kita bekerja dengan orang, atau mungkin kita dalam kondisi yang dimana kayaknya aku kesana banyak masalah yang akan aku hadapi. Tetapi pagi hari ini kita sama-sama menguatkan iman kita. Yang goyah, ya, taruh dalam hati Tuhan Yesus yang sudah menebus aku dengan darahnya. Tuhan Yesus yang sudah rela mati, Tuhan Yesus yang sudah rela datang ke dunia ini, ya, lahir di palungan, kandang yang hina, di tempat yang hina. Itu saja dia lakukan, apalagi masalah yang tidak ada. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kisah tentang sedikit kita berbicara mengenai Natal gitu ya. Kisah tentang Maria ini, saya mendapati sebuah hal yang luar biasa. Salah satunya adalah mungkin orang kalau khotbah Natal itu kebanyakan tentang Yesus, kelahiran Yesus, orang Majus yang memberikan persembahan. Tetapi waktu Jumat kemarin saya melayani di salah satu ibadah Natal BBI di salah satu gereja. Saya juga cukup kaget, masa bapak-bapak disuruh melayani di ibu-ibu ya kan? Ya tapi ya nggak apa-apa lah, gitu kan? Saya coba, Tuhan apa ya yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan Natal dan juga tentang wanita, karena yang hadir jelas wanita saja, ya kan? Yang laki-laki cuma saya sama pemain keyboardnya doang. Selebihnya wanita semua. Apa ya Tuhan ya? Akhirnya Tuhan memberikan satu hikmat bahas tentang Maria. Terus ada apa ya tentang Maria ini? Saya mendapati bahwa salah satunya adalah Maria ini adalah wanita yang tangguh. Waduh, di sini ibu-ibu, para wanita senang ini ya. Kalau saya coba berpikir, Pak Bu, maaf ya, kalau orang kedapatan mengandung, maaf ya, di era sekarang paling cuma malu. Kedapatan mengandung sebelum ada suami paling malu ya, tetapi zaman dulu enggak. Malu, dihina, diejek, plus dilempari batu sampai mati, itu hukum Musa. Jadi saya bisa bayangkan kengerian apa yang Maria hadapi pada saat itu. Tetapi dia adalah wanita yang tangguh. Kita harus belajar dari sini bahwa, ini sedikit menyimpang ya, kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Hei engkau yang muda, jangan mudah lembek, aduh jatuh sedikit saja. Ya ini contoh aja, di sini nggak ada Bapak, di luar sana banyak. Ayo jadilah pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang bertahan, pribadi-pribadi yang kuat. Maria ini seperti itu. Belum lagi, maaf kata, ketika dia mengandung, ada sensus penduduk pada zaman itu, dia harus kembali ke Bethlehem. Kenapa? Karena Yusuf itu asalnya dari Bethlehem. Zaman sekarang oke lah, transportasi enak, bisa naik kereta, naik bis, lebih-lebih naik pesawat, walaupun dalam keadaan mengandung gitu ya. Tapi zaman dulu paling tidak naik kuda atau unta. Bapak Ibu tahu jalannya unta? Lunak. Yang mau naik unta ya bisa sih. Lihat untanya di kebun binatang, tapi nggak boleh naik. Artinya apa?
Saya yakin dan percaya dia mengalami kesulitan dalam kehidupannya pada saat itu. Kenapa? Karena dia mengandung Yesus. Belum lagi ketika dia sampai di Bethlehem, kenyataannya apa? Semua penginapan di situ sudah tutup, ya sudah penuh, nggak ada lagi tempat. Hei, dia harus masuk di kandang. Saya yakin dan percaya. Oke lah kalau laki-laki nggak masalah, laki-laki itu tidur di mana saja. Saya orang lapangan dulu Pak, tidur mau waktu di hotel, kerja di hotel gitu ya. Setelah bersihin kamar, terus ada ruang tunggu, sudah saya pakai koran gitu ya. Memang saya bawa dari rumah koran, 2 koran gitu. Saya pakai alas tidur, kertas itu saya pakai alas tidur untuk istirahat sejam 2 jam. Habis itu bangun kerja lagi. Oke, tapi seorang wanita, saya kira percaya dia adalah wanita yang tangguh. Jadi pada pagi hari ini kita belajar, jadilah pribadi-pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Jadi ayat ini juga saya ngomong Maria bukan berarti wanita-wanita saja, enggak. Setiap kita yang hadir, baik itu pria, ya, kita berkata kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di tahun 2024. Namun kita juga belajar dari Daud. Dia tetap menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Dia tetap menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana duka cita itu Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-7, lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata, dekatkan diri kita seperti sedekat kita mengenakan pakaian kita. Sedekat itu. Bapak Ibu coba, saya ingin tanya, siapa yang paling dekat? Oke, yang mungkin di sini datang dengan pasangannya gitu ya, datang dengan pasangannya. Jangan pasangan orang lain ya Pak, pasangannya sendiri ya. Kalau kita datang, gitu ya, memang kita dekat, kenapa? Karena kita pasangan. Tetapi coba yang paling dekat dengan Bapak Ibu apa? Pakaian yang kita pakai ya. Oke, pasangan kita dekat, tetapi masih ada jarak. Apa yang membedakan? Pakaian kita. Jadi dekatkan diri kita sedekat itu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Nah, berbicara baju efod pada zaman itu, baju efod itu adalah baju yang dipakai oleh imam. Kenapa? Karena zaman dulu tidak mudah atau tidak sembarangan seseorang bisa ngomong sama Tuhan. Tetapi masuk di dalam perjanjian baru, kita ada ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bait suci itu sudah terbelah. Artinya apa? Tidak ada lagi batasan. Tapi pada zaman itu, ya, di zaman perjanjian lama, di masa kisah Daud ini, hanya imam yang boleh memakai baju efod. Bapak Ibu bisa searching di Google seperti apa baju efod, ya. Tetapi baju itu, jubah itu menandakan tentang kehadiran Tuhan. Nah, hanya 2 orang yang boleh memakai. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua raja. Siapapun rajanya, kalau dia menjadi raja, dia berhak memakai baju itu. Jadi ketika Daud dalam keadaan yang terjepit itu, dia tetap menguatkan iman percayanya. Dan dia berkata, bawalah baju efod itu kepadaku, supaya apa? Supaya aku memakainya dan hadirat Tuhan itu ada. Seberapa banyak kita justru ketika kita dalam terjepit, kita jauh dari Tuhan. Mungkin kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya, termasuk saya. Oke, jangan hanya kita dalam keadaan terjepit saja kita mendekatkan diri kita sama Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, ketika Bapak Ibu mengalami promosi Tuhan yang luar biasa, tetap selalu mendekatkan diri kita sama Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap cari wajah Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tidak lagi berpikir gimana. Kenapa? Karena dia pun nggak tahu harus mengejar kemana bangsa ini. Dia nggak tahu. Andai kata dia tahu, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika dia tahu bahwa kotanya sudah terbakar, istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, ya kan? Kalau dia tahu harus mengejar kemana, saya tidak percaya seketika itu juga mereka akan berangkat mengejar. Tetapi Alkitab tidak mencatat, mereka hanya diam di kota yang terbakar itu.
Jadi dengan kata lain, mereka juga nggak tahu harus kejar kemana, mereka juga nggak tahu harus berbuat apa. Sama dengan kehidupan kita, mungkin kita ada di posisi yang seperti nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus melakukan apa. Yuk datang sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya sudah mentok, belakang saya tembok, depan saya juga tembok, gitu ya. Kiri kanan saya juga tembok. Gimana Pak? Saya cuma sebagai seorang hamba Tuhan cuma bisa berkata, ketika Bapak Ibu dalam posisi yang seperti itu, hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan jalan keluar. Mungkin ada anak-anak muda yang berkata, Pak, saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Pak, saya sudah hancur, saya sudah lebur, gitu ya kan? Saya sudah berantakan hidup saya. Memang, menurut kacamata dunia mungkin hidup kita sudah berakhir, masa depan kita nggak akan mungkin kita tahu. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, kita dekatkan diri kita sama Tuhan, masa depan yang suram itu bisa Tuhan ubahkan menjadi masa depan yang luar biasa. Selain bagi Tuhan, karena itu pagi hari ini kuatkan iman kita sama Tuhan, percaya, yakin. Bahkan tidak cuma itu saja, kita dekatkan diri kita selalu sama Tuhan. Kita bukan Tuhan yang kita minta dekat. Wah, ini bahaya ya, orang kayak gini kurang ajar ya. Minta Tuhan datang banget, ya tidak apa-apa sih. Cuma jangan sampai kita suruh Tuhan yang dekat sama kita. Kita yang harus mendekat sama Tuhan. Kita yang harus mencari wajah Tuhan. Jangan kita berpikir, aduh, santai-santai aja. Enggak. Ketika kita dekat dengan Tuhan, yang tidak mungkin akan Tuhan ubah menjadi mungkin. Semua rahasia yang kita tidak tahu Tuhan akan singkapkan. Nah, poin yang ketiga yang terakhir, apa yang bisa kita dapatkan dari Raja Daud ini? Di 1 Samuel pasal ke-30 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para taruhan. Ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ketika Daud mencari Tuhan dan dia bertanya, poin yang kedua, poin yang ketiga yang bisa sampaikan adalah dengar suara Tuhan dan lakukan. Banyak kita, bahkan mungkin termasuk saya, kita hanya sebatas mendengar. Saya pun kadang sama seperti itu. Kita hanya, si Pak Pendeta itu khotbahnya bagus ya, waduh luar biasa ya, menguatkan iman saya ya. Tetapi kita hanya sebatas, terkadang sebatas mendengar. Di sini nggak ada Bapak Ibu, di tempat lain banyak, ya. Tetapi firman Tuhan menegur saya, menegur Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita tidak hanya sampai sebatas mendengar, tetapi kita wajib juga melakukannya. Ini yang dilakukan. Andai kata Daud dengar saja, oh Tuhan kejar ya, Tuhan kejar ya Tuhan. Tetapi Daud dan 600 prajuritnya nggak melangkah keluar, tidak melakukan sebuah aktivitas, tidak ada action bahasa kerennya sekarang. Saya kira percaya itu hanya sebatas dengar saja. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud? Dia mendengar, oh seperti ini Tuhan, berarti dikejar ya Tuhan. Oke. Ketika mereka mengejar, mereka juga nggak tahu harus kemana. Tetapi ketika mereka mengejar, Tuhan bekerja. Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, ada budak Mesir yang sakit. Jadi budak ini dibawa oleh bangsa Amalek. Dia sakit karena bangsa Amalek berpikir, waduh budak ini kayaknya menjadi beban gitu ya karena sakitnya. Sudahlah, tinggalin saja. Nah, ditinggalin. Nah, ketika Raja Daud mendapati budak dari Mesir ini dan dia melihat budak ini ketakutan karena takut untuk dianiaya atau lain sebagainya, tetapi apa? Dirawat sama Daud, dikasih makan. Nah, Daud bertanya, kemana perginya? Dan ketika Daud bertanya, dikasih tahu. Terkadang Bapak Ibu, cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Tetapi saya ingin percaya,
cara Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Dan pertolongan Tuhan itu akan selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita berharap Tuhan kayak gini ya Tuhan ya. Tuhan nanti gini ya Tuhan ya. Oh nanti dari sini ke sana ya Tuhan ya. Tetapi kadang Tuhan beda Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja, ending-endingnya mendatangkan sukacita dan kemenangan. Taruh itu dalam hati kita. Kita jadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Pak, firman Tuhan kan sudah ada. Oke, firman Tuhan sudah ada dari Matius, dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kalau Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, terus menerus Bapak Ibu akan menjadi anak Tuhan yang peka akan suara Tuhan. Nah, gimana Pak peka dengan suara Tuhan? Satu-satunya jalan adalah dekatkan diri kita sama Tuhan. Dan banyak kesaksian para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, ketika mereka dekat dengan Tuhan, justru disitulah Tuhan membukakan jalan kebenaran. Ayo Pak Bu, adik-adik, kakak-kakak, kita belajar ya, mengakhiri tahun 2023, menapaki tahun 2024, kita belajar satu hal, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan, memberikan hidup kita sama Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan. Mungkin pada pagi hari ini Bapak atau ada yang berkata sama adik-adik mungkin ya, bro, sis, kamu ngapain seperti itu? Itu tidak menjanjikan masa depan, gitu kan? Kayaknya aku seperti itu, masa depanku suram. Ikut Tuhan ngapain? Setia sama Tuhan ngapain? Bapak Ibu, banyak tokoh di dalam Alkitab yang ketika dia muda dia tetap setia sama Tuhan, diubahkan Tuhan menjadi luar biasa. Kau saja contohnya Daud saja. Dia dibuang bapaknya, ya saya katakan dibuang. Kenapa? Karena dia nggak termasuk hebat seperti kakak-kakaknya. Ketika Samuel datang ke rumah Isai hendak memberkati gitu ya, Daud di mana Bapak Ibu? Menjaga kawanan domba. Cuma 2-3 ekor. Saya coba berpikir, waduh, resiko yang dihadapi oleh Raja Daud tidak sebanding dengan yang dia jaga. 2-3 ekor Bapak Ibu. Resikonya apa? Ada beruang, binatang buas. Resikonya apa? Paling ekstrem adalah nyawanya sendiri. Minimal kalau menggembalakan domba itu minimal 2-3 orang. Ini cuma satu menggembalakan 1-2 ekor di padang belantara, padang gurun. Saya berpikir, aduh, kalau nggak dibuang tak mungkin. Tetapi justru di dalam kondisi seperti itu dia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia dengan gitarnya, kecapinya, ya kan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya kira percaya kalau bisa dikatakan Daud ini adalah seorang WL paling top sampai saat ini. Ya, yang WL jangan tersinggung ya. Tapi bagi saya dia adalah seorang WL paling top sampai detik ini, Raja Daud. Kenapa? Karena puji-pujian yang dia naikkan itu mampu menggetarkan Tuhan. Dan itu nggak cuma itu saja Bapak Ibu. Ketika dia bernyanyi dan memuji Tuhan, roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu pergi. Tetapi ketika Daud pergi, roh jahat itu kembali. Berarti Daud ini berkuasa sekali. Ada sebuah urapan yang ada dalam dirinya, dan itu tidak mudah. Dia membangunnya dengan sebuah hubungan, dan akhirnya dia menjadi raja nomor 2 di Israel, dan namanya diagungkan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, setiap kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita tetap menguatkan dengan percaya kita sama Tuhan. Ya, kita tetap mendekatkan diri kita sama Tuhan. Bahkan juga kita mendengar suara Tuhan dan kita mau melakukannya. Bagian yang terakhir, nah, sukacita Daud, Raja Daud. 1 Samuel pasal yang 17 hingga 20 saya akan bacakan perlahan-lahan. Bapak Ibu bisa mungkin menyimak, atau kalau tulisannya terlalu kecil bisa menyimaknya di Alkitab atau handphonenya masing-masing. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat ke-17. Pada keesokan harinya
Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya juga dilepaskan Daud. Oke, keluarganya kembali, harta bendanya kembali. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka semuanya dibawa Daud kembali. Ayat 20, Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu semua itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Sukacitanya adalah dia bisa kembali lagi bertemu dengan keluarganya. Ada sebuah kemenangan yang dimana mustahil bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Harta bendanya kembali, Bapak Ibu. Gak cuma harta benda yang mereka yang ada di Siklag. Jadi sebelum menjara di kota Siklag, ya, bangsa Amalek ini sudah menjara kota-kota sebelumnya. Salah satunya kota Yehuda di sana. Nah, bangsa Yehuda. Jadi pada saat itu jarahan bangsa Amalek ini banyak, tetapi karena Daud mengalahkan mereka, jarahan itu dibawa oleh raja Daud. Artinya apa? Kemenangan sukacita itu diperolehnya hanya dengan menguatkan iman percaya, dekat selalu sama Tuhan, dan yang ketiga dengar dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Yuk pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mungkin menegur Bapak Ibu. Jangan kita marah kalau kita ditegur firman Tuhan. Kalau mungkin firman Tuhan menasihati Bapak Ibu, jangan marah sama saya Pak ya. Kita tak percaya bahwa kalau firman Tuhan menegur, menasihati kita, mendidik kita, itu artinya apa? Tuhan sangat sayang kepada Bapak Ibu, Tuhan juga sayang kepada saya. Saya undang pemain musik, WL, kita naikkan pujian yang terakhir. Engkau yang
kehadiran-Mu Tuhan untuk kita semua. Berkatilah hamba yang telah menceritakan isi hati Kau Tuhan. Firman pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya berkat dan apa yang kami berikan Tuhan, ganti setiap tangan yang memberikan, dan biarlah Kau memberikan kali ganda. Terima kasih Tuhan, kita syukur, haleluya, amin. Karena Engkau andalan kami, Engkau Allah
satu-satunya, Engkau Juru Selamat, Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Itu yang menjadi iman kami, kepercayaan kami. Kami percaya Tuhan, sampai akhir, sampai Maranatha, biarlah kami Tuhan, umat-Mu ini, meskipun ada di negeri di mana kami umat minoritas, tapi tangan-Mu yang menjangkau kami. Engkau mengasihi kami, kami menjadi biji mata-Mu, kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, mendengar firman-Mu, sehingga duka kami menjadi sukacita Kau. Kau pakai pendeta Pastor Ferry Molina Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan ditinggikan. Kau yang memakai beliau dimanapun Tuhan. Kau yang memberkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini juga kami berdoa untuk Ibu Rus yang hari ini sudah hadir kembali Tuhan. Kau yang menguatkan, Kau yang menjamah kakinya sehingga boleh Tuhan melangkah ke rumah Tuhan, beraktivitas dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Selamat Tuhan. Kau sendiri menjamah dalam nama Yesus segala sakit penyakitnya. Tuhan yang angkat dalam nama Yesus. Engkau yang beracara, Engkau yang berberkat dengan Pak Selamat Tuhan. Biarlah dia boleh menguatkan imannya juga, sehingga dia boleh Tuhan beribadah kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pemulihan Ibu Gembala Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah, sehingga luka itu menjadi tertutup sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami semua Tuhan, kami akan merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kau sendiri beri kekuatan, meskipun akhir-akhir ini cuaca ekstrim, meskipun akhir ini ada COVID yang mulai merebak di sana sini, Tuhan, Kau sendiri yang menguatkan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah panitia Natal, jemaat semuanya boleh sehat, kuat oleh karena Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi jemaat-Mu, orang-orang percaya yang Kau kasih, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.